Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya. Sesudah kita bersama-sama merenungkan misteri Paskah berdasarkan Injil Matius, Lukas, dan Yohanes, hari ini kita diajak oleh gereja dalam penanggalan liturgi kita hari ini untuk merenungkan peristiwa Paskah berdasarkan pewartaan Santo Markus Penginjil. Ya, seperti yang kita tahu, Santo Markus ini menulis Injil pertama kali, sahabat yang terkasih. Dan tulisannya itu menjadi acuan bagi penulis-penulis lain. Maka bisa dibayangkan bahwa apa yang diwartakan Santo Markus ini memang ringkas, ya, poin-poinnya ya, sebagai tulisan pertama. Kemudian Santo Matius, Santo Lukas menjadikan Injil Markus sebagai acuan dengan refleksi yang lebih naratif, yang lebih detail, dengan fokus yang lebih mendalam. Sedangkan Santo Yohanes memang berbeda ya dari tiga penginjil lainnya. Maka studi tentang Injil Yohanes itu sendiri. Sedangkan dalam konteks studi kami dulu para Romo, waktu masih frater, studi Injil Sinoptik khusus sendiri. Markus, Matius, Lukas, Sinoptik. Kemudian studi Injil Yohanes sendiri. Itu latar belakang. Nah, hari ini kelihatan sekali ya, Injil Markus itu begitu ringkas ya. Misalnya nih kita baca ya, kisah tentang Maria Magdalena itu diceritakan ya, diwartakan oleh Santo Yohanes dalam beberapa ayat, sekurang-kurangnya 7 ayat dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Dalam Injil Markus hanya disebut satu kali saja ya, disebutkan dengan singkat bagaimana Yesus mengungkapkan dirinya kepada Maria Magdalena. Kemudian tentang penampakan Kristus kepada dua murid yang dalam perjalanan menuju Emmaus, hanya dalam 2 ayat. Sementara Santo Lukas punya kisah yang lebih detail. Dan Yesus yang menampakkan diri kepada para murid di ruang atas, di senakulum, di senakel, tempat perjamuan malam terakhir diselenggarakan di Yerusalem, dan tempat itu juga tampaknya menjadi tempat bagi para murid untuk berdiam diri setelah Yesus disalibkan, wafat, dimakamkan, dan kebangkitannya, termasuk nanti di ruang itu mereka berdoa bersama Ibu Maria menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Jadi kalau Lukas punya kurang lebih berapa ayat itu? Kalau Lukas bab 24 ayat 36 sampai 49. Santo Markus menyebut hanya dalam 1-2 kalimat menjadi satu rangkaian dengan episode-episode yang lain. Nah, itu yang disebut di dalam Injil hari ini. Jadi Santo Markus memang memberikan bukan rangkuman ya, tetapi inilah pokok-pokok kisah kebangkitan sebagaimana dia renungkan dan wartakan ya, mulai dari Minggu Paskah atau Minggu hari pertama, hari itu pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke makam. Kemudian penampakan Yesus yang diceritakan oleh Injil Matius dan Lukas dan juga Yohanes dengan detail-detail tertentu disebut dalam satu perikop di bagian ini, Injil Markus yang kita baca pada hari ini. Bahkan Injil hari ini sudah langsung menghubungkan dengan perutusan para murid untuk pergi kepada segala bangsa. Pergilah ke segala penjuru dunia, wartakanlah Injil kepada
segala makhluk. Sahabat yang terkasih, ada aspek yang menarik di sini. Nah, kendati pun para murid dengan susah payah dalam mengimani misteri kebangkitan, bahkan kerap kali gagal ya, dalam kisah-kisah yang sudah kita renungkan hari-hari ini sebelum saat ini kita membaca proses pergumulan para rasul untuk sampai pada iman akan Yesus yang bangkit. Para murid yang dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan terus-menerus tidak membuat Yesus membatalkan tugas mengutus mereka. Jadi kalau mau digunakan kalimat yang agak puitis ya, begini bisa dikatakan, kendati gagal, ragu, tidak percaya, terus-menerus, toh Yesus tetap mengutus para rasul. Ya. Yesus tidak membatalkan tanggung jawab itu. Yesus mengutus para murid mewartakan kabar sukacita kepada segala makhluk. Sahabat yang terkasih, kalimat ini bagi saya penting, ya, mewartakan Injil kepada segala makhluk. Semua makhluk itu apa saja ya, seluruh alam semesta dan seisinya, ya, makhluk halus, makhluk tidak halus, termasuk kita beri kabar sukacita ini, supaya segala sesuatunya baik, damai, sejahtera. Mari kita jalankan tugas itu dengan sukacita. Mungkin kadang-kadang kita gagal, ragu, tidak percaya, tetapi tugas perutusan itu tetap dipercayakan kepada kita untuk kita laksanakan. Tetap bahagia, tetap semangat, tetap gembira, mewartakan kabar sukacita kepada semua makhluk. Ibu Maria melindungi dan mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan doa-doanya. Kita saling mendoakan, tetap bahagia. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.